Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi pada program Indah Bersamamu bersama dengan saya Jeffrey Chandra. Dan saya yakin bahwa tidak ada hal yang lebih indah lagi dalam hidup ini selain kita boleh bersama dengan Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan maka kita cakap menanggung segala perkara, kita mampu melewati kondisi apapun dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan merenungkan sedikit saja renungan pada kesempatan ini, yang saya berdoa biar lewat renungan ini akan memberikan kesadaran bagi setiap kita dan juga hikmat bagi kita bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita ke depannya. Karena ada banyak orang ketika mereka sedang menjalani kehidupan mereka seringkali mencoba untuk menantang maut. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya maksudkan dengan menantang maut? Tentunya nanti saya akan uraikan lebih lanjut. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita sama-sama untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang teramat baik, kami mengucap syukur kalau saat ini setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada. Menghadapi segala tantangan, segala godaan dalam hidup ini, kami tahu bahwa kami tidak pernah menghadapinya sendirian. Gada dan tongkat-Mu selalu menyertai kami, dan bersama dengan Engkau Tuhan kami akan keluar sebagai pemenang. Namun di dalam kami menjalani hari-hari yang masih Engkau percayakan bagi kami ini, biarlah kami boleh hanya sepenuhnya mengandalkan Engkau Tuhan, dan bukan mengandalkan kekuatan kami, dan tidak mencobai Engkau Tuhan melewati kondisi apapun dalam hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah dalam waktu yang singkat ini Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami, dan setiap kami boleh dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya yang sudah memberkati begitu banyak jiwa-jiwa. Pujian ini, di dalam pujian ini ada kata-kata yang menyatakan bahwa aku telah mati. Bagaimana kita sudah mati padahal kita masih hidup? Bapak Ibu Saudara, tentunya mati dalam pengertian kata-kata ini adalah bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara keinginan, kehendak, dan apalagi terhadap dosa dalam kehidupan kita. Saya mau ajak kita untuk mengangkat pujian ini bersama-sama. Saya yakin semua kita sudah hafal betul setiap kata dari pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini
letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah lewat pujian ini setiap kita disadarkan bahwa hidup yang kita hidupi hari ini bukan punya kita lagi, sebab hidup yang kita hidupi saat ini adalah milik kepunyaannya. Sebab hidup kita ini sudah ditebus, hidup kita ini sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darahnya. Itu sebabnya biarlah dalam hidup ini kita boleh mati terhadap keinginan, kehendak, ambisi, bahkan dosa-dosa kita. Dan biarlah kita boleh hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah ini menjadi doa kita bersama-sama. Jadilah padaku hanya seperti yang Engkau ingini. Mari sama-sama katakan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tak ada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Semualah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah semua padaku hanya seperti yang Engkau ingini, Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu Saudara. Banyak seringkali orang mencoba untuk menantang maut dalam hidup mereka. Kenapa saya katakan mencoba untuk menantang maut? Karena ada banyak orang yang merasa bahwa dirinya kuat, dirinya hebat, dirinya teguh, dirinya kokoh dan sebagainya. Itu sebabnya saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 saja. Dua ayat ini kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat yang 11 sampai ke-12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mau membacakan tentang sebuah joke, Bapak Ibu Saudara. Sebuah kisah yang lucu, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin akan menjadi tertawaan bagi kita sekalian. Ada sebuah joke yang menceritakan tentang tikus-tikus yang membanggakan keberaniannya menantang maut. Tikus yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bercerita, "Aku tidak pernah takut dengan perangkap tikus yang dipasang oleh mereka. Malah aku sengaja mendekati perangkap itu. Dan ketika perangkap itu mau menjerat aku, dengan gesit aku menghindar. Lumayan untuk memacu adrenalin." Begitu kata tikus yang pertama. Lalu tikus yang kedua bercerita, "Kalau aku sih, yang namanya racun tikus itu sudah seperti jadi vitamin sehari-hari. Seperti minum suplemen berenergi gitu." Lalu tikus yang ketiga tidak mau kalah. Dia hanya berdiam diri dan tidak berkomentar. Lalu mendadak dia pergi begitu saja. Dua tikus yang lain kontan berteriak, "Hei, mau kemana kamu?" Lalu tikus yang ketiga pun berkata pendek, "Maaf teman-teman, aku ada kencan dengan kucing." Tentu pada waktu kita mendengar joke ini, kita mentertawakan mereka. Ketika saya juga membacakan joke ini yang dikirimkan oleh teman saya tersebut, saya tertawa geli. Meski demikian, saya membayangkan bahwa banyak orang Kristen tanpa sadar
bertindak seperti tikus-tikus yang bermain-main dengan maut tersebut. Kita bermain-main dengan dosa. Kita mencoba untuk bisa sedekat mungkin dengan dosa tanpa berbuat dosa. Padahal kita semua tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak akan mungkin bisa dekat dengan dosa tanpa berbuat dosa. Sedikit saja kita lengah, dan kehidupan rohani kita pada saat lemah, maka dosa akan segera masuk dan menguasai hidup kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita, hendaknya tidak ada seorang pun yang merasa dirinya kuat. Sebab ketika kita merasa diri kita kuat, maka pada saat itu juga kita kehilangan kewaspadaan. Itulah yang menciptakan celah untuk dosa bisa masuk dan menguasai hidup kita. Dosa bukan untuk didekati, tetapi untuk dihindari. Sudah sering kita melihat kenyataan bahwa mereka yang bermain-main dengan dosa pada akhirnya dikuasai dan diperbudak oleh dosa. Ingatlah bahwa kekuatan rohani kita tidak diukur dari seberapa kita dekat dengan dosa tanpa berbuat dosa, melainkan dari seberapa cepat kita menghindar dari dosa. Jadi jika selama ini kita terus bermain-main dengan dosa, segera putuskan untuk berhenti melakukannya. Jangan pernah coba untuk menantang maut, sebab kita mungkin tidak sekuat apa yang kita duga. Itu sebabnya biarlah hidup yang kita hidupi ini, kita boleh semakin menyadari bahwa hanya oleh karena pengorbanannya kita boleh ada hari ini. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ini janji kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa segalanya itu hanya kesia-siaan bagi kami. Dan sebaliknya inilah kerinduan kami di hadapan-Mu. Hidup yang telah Engkau tebus ini kami mau letakkan di mezbah-Mu Tuhan. Biarlah jadi pada setiap kami Tuhan hanya seperti yang Engkau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi sama-sama dengan iman katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini doa kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini hidup kami, ini doa kami. Jadilah hanya seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan, darah-Mu menyucikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau letakkan hidup yang telah Dia tebus ini bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, namun Dia telah menebus hidup kita dengan darah-Nya sendiri. Betapa berharganya hidup kita baginya. Itu sebabnya biarlah hidup yang Dia telah tebus ini kita tidak sia-siakan dengan cara hidup kita yang lama. Biar kita boleh tinggalkan semua cara hidup yang lama. Biarlah hidup yang telah Dia tebus ini boleh kita letakkan di mezbah-Nya sebagai persembahan yang hidup. Dan biarlah ini menjadi doa kita bersama pada saat ini. Jadilah pada setiap kami ya Tuhan hanya seperti yang Engkau ingini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Seringkali kami berpikir bahwa kami cukup kuat untuk menghadapi setiap godaan yang datang dalam hidup kami.
Namun berapa sering ternyata kami jatuh di tempat yang sama. Hanya karena kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan semua itu menyadarkan kami bahwa hanya karenamu kami mampu untuk dapat bertahan. Itu sebabnya jangan pernah lepas kami dari tangan kasih-Mu. Sebab detik Engkau melepaskan kami, maka detik yang sama itu juga kami akan hancur. Dan inilah pengakuan kami yang paling jujur di hadapan-Mu, bahwa setiap kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau di atas segalanya. Inilah doa kami. Dijauhkannya kiranya kami dari segala pencobaan, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.